Ini kaitannya masalah banyak ini. Karena banyak orang ada kirim pertanyaan, ya saya juga tidak tahu ada apa. Ya, tapi banyak sekali ada maksud saya tanya ini. Ya, lalu ada juga yang berkata sebelumnya bahwa menurut Edis TV itu iblis yang kehendak iblis untuk Yesus disalibkan. Sekarang saudara ingat pada waktu saya khotbah seri ini beberapa minggu yang lalu, Kristus itu sudah ditentukan sebagai juru selamat sebelum dunia dijadikan. Ya? Artinya sebelum manusia jatuh dalam dosa pun Kristus sudah ditentukan untuk jadi juru selamat. Oke. Ya, sehubungan dengan banyaknya orang-orang yang menanggapi pernyataan saya tentang penyaliban itu adalah kehendak iblis, atau penyaliban Tuhan Yesus itu adalah keinginan si jahat atau iblis atau setan, maka saya ingin menjelaskan kepada kalian kenapa saya bisa mengatakan seperti itu. Jadi ada orang-orang termasuk para dalam tanda kutip ya, apologet kambuhan yang saya katakan sudah minim ilmu, tidak tahu apa-apa, tapi ngomong aja. Saya bukannya mau sombong kepada kalian. Saya akan ungkapkan kenapa saya mengatakan bahwa penyaliban Tuhan Yesus itu adalah keinginan iblis, bukan keinginan Bapa di surga. Saya akan mengambil satu perumpamaan yang diutarakan oleh Tuhan Yesus sendiri tentang seorang penggarap kebun anggur. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Edis TV mengatakan penyaliban itu adalah kehendak iblis. Tapi bagi pendeta Esra Soru dan beberapa pendeta yang lainnya, penyaliban ini adalah kehendak Tuhan. Dan mereka mengatakan, Yesus itu disalibkan untuk menebus dosa manusia, menghilangkan kutukan, membatalkan hukum Taurat. Sudah beberapa ribu tahun, mereka ini masih meributkan tentang konsep ketuhanannya. Bagi Edis TV yang menanggapi videonya hanyalah apologet-apologet kampungan. Seperti yang kita ketahui, ini ditanggapi oleh pendeta Esra Soru dan beberapa pendeta yang lainnya. Jadi kepada teman-teman di sini, kita akan menonton bagaimana keributan sesama Kristen di sini tentang juru selamat mereka. Selamat menyaksikan. Shalom Pak, tolong bahas siapa yang menghendaki penyaliban Yesus. Ini kaitannya masalah banyak ini. Karena banyak orang ada kirim pertanyaan, ya saya juga tidak tahu ada apa. Ya, tapi banyak sekali ada maksud saya tanya ini. Ya, lalu ada juga yang berkata sebelumnya bahwa menurut Edis TV itu iblis yang kehendak iblis untuk Yesus disalibkan. Sekarang saudara ingat pada waktu saya khotbah seri ini beberapa minggu yang lalu, Kristus itu sudah ditentukan sebagai juru selamat sebelum dunia dijadikan. Ya? Artinya sebelum manusia jatuh dalam dosa pun Kristus sudah ditentukan untuk jadi juru selamat. Kalau penentuan Kristus jadi juru selamat dalam kekekalan, bahkan iblis pun belum ada. Kenapa Tuhan tahu manusia akan jatuh dalam dosa, tapi kenapa dia masih mau cipta manusia? Sudah tahu manusia akan jatuh dalam dosa, tapi masih cipta. Mengapa? Dua alasan. Pertama, Tuhan sudah tahu manusia akan berdosa, tapi dia tetap mau mencipta manusia. Kenapa? Karena manusia dicipta bukan untuk berdosa. Kita tahu bahwa bikin pesawat bisa jatuh. Tapi kenapa masih tetap bikin pesawat? Karena pesawat dibuat bukan untuk jatuh. Pesawat dibuat untuk bawa orang terbang dari satu tempat ke tempat lain. Resikonya dia jatuh. Tapi kedua adalah karena Tuhan sudah punya obatnya. Obatnya adalah penebusan Kristus. Itu sudah dari sebelumnya. Kita tahan sejenak. Jadi para pendeta mengatakan, Yesus itu adalah anak Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Yesus ini 100% manusia, 100% Tuhan. Tujuan Yesus ini menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa manusia dengan cara digantungkan Tuhannya di atas kayu salib. Ini cara pendeta untuk menarik perpuluhan. Kemudian muncul pertanyaan kritis dari jemaatnya. Kalau memang Yesus ini menebus dosa manusia, kepada siapakah Yesus ini menebus dosa manusia? Dosa siapakah yang ditebus oleh Yesus ini? Kepada siapakah Yesus ini menyerahkan nyawanya ketika disalibkan? Dan ini membuat para pendeta marah kalau kita mengajukan pertanyaan. Karena ada beberapa pertanyaan yang tidak boleh diajukan kepada pendeta. Pertama, jemaatnya bertanya, di mana Yesus mengatakan dirinya Tuhan? Ini membuat para pendeta ngamuk. Kalau jemaatnya bertanya, di mana Yesus mengatakan dirinya Tuhan?
Kita dengarkan bagaimana selanjutnya penjelasan Pendeta Ezra Soru. Kalau dalam kekekalan Kristus sudah ditentukan jadi juru selamat melalui penyaliban, iblis belum ada, manusia juga belum ada, dosa juga belum ada. Jadi itu kehendak siapa? Ya, bisa tampilkan ayat ya. Coba Yesaya 53 ayat 10. Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan, ini Yesaya 53 ini nubuat tentang hamba Tuhan yang menderita, itu Kristus ya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukan dia dengan kesakitan. Ini menuju pada Kristus. Jadi siapa yang berkehendak Kristus disalibkan? Tuhan berkehendak. Kisah Rasul pasal 2 ayat 23. Kisah 2 ayat 23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh. Jadi pembunuhan dan penyaliban Kristus itu menurut maksud dan rencana siapa? Rencana Allah lah. Sejak zaman siapa Yesus dikatakan menebus dosa manusia? Sejak zaman Paulus. Sedangkan Paulus dan Yesus itu tidak pernah bertatap muka. Apa yang sekarang diimani oleh orang Kristen itu bukan ajaran dari Yesus, tapi itu ajaran Paulus. Paulus mengatakan dengan tergantungnya Yesus di atas kayu salib, pertama Yesus sudah menebus dosa manusia. Yang kedua, Yesus ini menghilangkan kutukan. Yang ketiga, Yesus ini membatalkan hukum Taurat. Jadi sekarang mereka itu bebas makan makanan yang haram, yang diharamkan oleh hukum Taurat. Karena kata Paulus, Yesus sudah digantungkan di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Kristen tidak sunat, gantinya dibaptis. Itu ajaran dari Paulus. Dan Paulus mengatakan, Yesus sudah digantungkan di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Mereka itu bebas karena Tuhannya sudah disalibkan. Sementara ketika Yesus mau disalibkan, Yesus sangat merasa ketakutan. Bahkan Yesus ini berdoa. Apakah mungkin Tuhan berdoa kepada Tuhan? Sedangkan Yesus sendiri tidak pernah dia mengatakan dirinya Tuhan. Dia hanya mengatakan dirinya utusan untuk kaum Bani Israel. Jadi mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.